everyone, balik lagi sama gua. Kali ini gua seneng banget karena produk lokal tuh udah banyak ya yang launching. Jadi ini mohon maaf kalau misalkan berisik karena masih pagi-pagi ada bunyi-bunyi burung kayak atau motor lewat kayak atau apa segala macam karena ini pagi hari. Dan kalau backgroundnya agak-agak ya kurang rapi ya mohon maaf nih, ada kipas nyala. Jadi kali ini gue mau review produk ini dari lokal yang tadi gue udah bilang. Lokal itu lagi banyak launching makeup. Gue membeli ini dari Dear Me Beauty. Ini foundation sekaligus concealernya. Ini dari Dear Me Beauty yang tadi gue bilang. Ini shadesnya yang kalau kalian bisa lihat ini N01 Nude Ivory. Ini katanya memang bagus untuk kulit berminyak. Coba kita lihat nanti ya. Dan di sini ada tulisannya Sun Protection SPF 18. Terus juga ada yang bilang apa? Pokoknya klaimnya ada di sini, klaim singkatnya, dan Advanced Purifying, jadi bisa meminimalisir pori-pori, dan dia ada oil absorbingnya, berarti dia bisa mengontrol minyak di muka kita gitu. Dan di sini dibilang juga di packaging belakangnya juga dia bilang di sini itu ada dia airlight as air, berarti dia ringan, juga langsung dia ada non comedogenic, berarti tidak menimbulkan tidak menimbulkan komedo maksudnya. Dan dia itu bisa mengcover imperfection yang ada di muka kita, berarti bisa di-build juga katanya. Dan dia itu berasa kulit kita jadi lebih smooth, berarti lebih halus gitu. Dan berasa menjadi kulit second skin, berarti kayak kelihatan muka tuh jauh lebih sehat gitu. Dan dia juga ada kandungan SPF 18-nya, jadi bisa melindungi kita dari kulit sinar matahari yang jahat. Dan langsung aja kita ke packaging dalamnya. Ini kayak gini packaging dalamnya. Menurut gua ini adalah packaging terunik. Maksudnya menurut gua tuh ini bagus packagingnya karena apa? Karena dia ini travel friendly banget. Tapi nggak tahu kenapa, ini udah gue pakai jujur aja. Ini bukan first impression, ini tuh review, jujur aja review. Karena biar nanti langsung gue ringkes aja ini pendapat gue tentang ini foundation kayak apa. Dan ini isinya 30 gram ya. Ini isinya benar kayak foundation biasa 30 gram. Tapi kayak langsung gepeng gitu. Menurut gue apa gue makainya kebanyakan apa gimana. Tapi tuh gue baru pakai berapa kali karena cuman pengen lihat performanya ini foundation di muka gue. Dan dia juga ada tube-nya. Ini menurut gua nih ada tube-nya dan ada pumpnya. Menurut gua emang ini udah packaging yang menurut gua bagus. Jadi kalau yang botol kaca jadi nggak bakal takut kalau foundationnya bakal pecah packagingnya. Dan juga dia ada klaimnya di belakang, ada klaimnya lagi ya. Dan dia long wear berarti tahan lama, weightless berarti awet, maksudnya enteng di muka. Dan dia itu full coverage, berarti bisa dibilang full coverage juga katanya. Berarti dia matte, dia menghasilkan hasil yang matte dan natural, berarti dia matte dan natural flawless. Jadi ya langsung aja ke reviewnya. Oke, ini langsung aja gue mau pakai foundationnya ini di bagian luar wajah sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan pakai brush, sebelah kiri pakai sponge karena pengen membuktikan apakah dia bagus menggunakan brush. Karena gue pakainya itu pakai sponge selama ini karena sponge itu biar lebih cepat aja. 2 pump, 1 pump di sebelah kanan, sebelah kiri 1 pump juga. Jadi gue pakai pump dulu untuk pakai di kanan wajah gue. Gue tahu ini foundation emang keputihan karena gue tuh sengaja gitu pengen beli yang nude beige, takutnya kegelapan atau kepas banget karena kan biasanya foundation itu kan oxidize. Jadi ya makanya gue belinya agak putih. Tapi gue udah tahu sih. Cuman gue tinggal pengen review aja ke teman-teman apa menurut gue dan pendapat gue tentang ini foundation, apakah dia sebagus itu, apa dia se-oil control itu. Dan gue langsung mau blendnya pakai foundation brush, ini dari Mange brush. Jadi sambil ditipling gini, tekan geser. Kalau misalkan pakai brush memang agak jauh lebih menutup ya. Jadi ini udah gue apply pakai foundation brush, ini masih 1 pump. Dan menurut gue dia ini kalau pakai brush ini memang agak geser-geser karena pakai brush lah ya. Jadi masih kita geser-geser. Dan dia memang agak ada perbedaannya. Cuman kalau menurut gue ini coveragenya adalah medium.
Nggak tahu kalau di build nanti bagus atau enggak. Jadi kita coba lihat aja dulu. Kalau saat ini sih belum kelihatan cakey ya, karena kan biasanya foundation itu kan ada yang kurang bagus pakai brush, ada yang bagusan pakai brush daripada sponge. Jadi kalau memang kelihatannya kalau pakai brush itu kelihatannya kayak kelihatan foundation, pakai foundation. Jadi setengah pumpnya lagi, satu pumpnya lagi gue mau pakai yang di sebelahnya pakai sponge. Oke, ini langsung gue mau blend aja pakai sponge. Ini sponge yang udah agak lembab ya, semalaman. Dan langsung gue tap-tap aja. Di blendnya hati-hati, harus masuk ke sela-sela hidung. Oke, ini udah gue blend semuanya dengan rata. Dan menurut gue sih sebenarnya kayak nggak ada perbedaan yang signifikan banget di antara pakai brush atau sponge. Tapi memang kalau pakai brush itu kelihatan jauh lebih tebal ya. Jadi kelihatannya pakai makeup banget gitu kan. Karena kan kalau pakai brush dia tidak menyerap produk, tidak seperti pakai sponge. Kalau pakai sponge jauh lebih natural. Tapi menurut gue ini tidak ada perbedaannya banget. Tetap tetap dia medium coverage. Dan masih kelihatan ini imperfection gue di bagian pakai brush sama yang pakai sponge tetap kelihatan ya. Cuman kalau memang yang ini satu ini agak bandel dan dia memang ada teksturnya, cuman kan makeup tidak bisa menutupi tekstur ya. Jadi menurut gue memang ini masih kelihatannya bagus-bagus aja. Dan ini tadi udah gue diemin dulu beberapa menit karena pengen memastikan apakah dia berubah. Dan menurut gue for the pores ini dia itu tidak menutupi pori-pori gua ya. Cuman kalau kayak pakai brush itu dia jauh lebih nutup, jujur aja memang kan jauh lebih nutup daripada yang pakai sponge. Dan dia ini beneran hasilnya langsung matte tapi masih agak-agak nempel, tapi dia nggak transfer gitu. Nggak kayak nimbulin glowing ya. Menurut gua ini foundation beneran, kalau dibilang enteng, beneran enteng karena gue udah sering pakai. Ini beneran enteng banget. Tapi dan by the way, gue nggak pakai primer karena biasanya gue kalau ngetes pakai foundation ini kemarin gue pakainya pakai primer yang lebih kayak pore minimizing yang bisa ngontrol minyak juga. Tapi menurut gue ini memang foundation enteng banget. Tapi I think ini kayaknya nggak ngontrol minyak gua deh, karena di jam ketiga atau kedua setengah jam menuju jam ketiga itu udah mulai berminyak sih. Padahal itu gue makeupannya pas malam-malam, udah kelihatannya udah mulai berminyak. Padahal gue udah pakai bedak tabur ya kan, udah pakai primer juga ya, terus juga priming waternya Studio Tropic. Tapi kayaknya kalau di muka gue dia kontrolnya kurang. Cuman kalau bahas keringanan, ini ringan banget foundation, kayak lu nggak pakai apa-apa, serius ini enteng banget. Dan kalau bahas flawless, memang kelihatan muka jauh lebih flawless, tapi tidak se-flawless kalau gue misalkan pakai foundationnya Superstay Maybelline, itu memang bikin flawless banget muka, kayak beneran mulus banget. Cuman kalau memang ringan, jauh lebih ringan ini, jauh lebih bagus ini. Dan kalau misalkan di bawah air wudhu dia nggak gampang luntur. Dan gue langsung mau build lagi karena pengen katanya kan ini full coverage, jadi gue pengen nyoba lagi pakai 2 pump lagi ke seluruh muka. Jadi kalau digabungin 4 pump ya. Dan gue mau buildnya aja pakai sponge aja, gue nggak pakai brush, jadi langsung aja. Dan langsung gue mau totol dulu ke muka, langsung gue build aja pakai sponge yang tadi gue pakai. Pengen lihat lagi apakah dia bisa di buildnya secara bagus atau enggak, karena biasanya gue cuman pakai itu 3 pump aja. Oke, ini udah gue build lagi dengan tadi 2 pump. Kalau digabungin udah 4 pump. Menurut gue ini masih ringan banget, tapi jujur aja kayaknya dia itu bukan tipe-tipe yang buildable-nya bagus ya, karena memang agak sedikit beceplak gitu di daerah sini. Bukan beceplak, jadi maksudnya kalau didimin agak lama, jadi dia kayak susah gitu di blendnya ya. Ini jujur aja nih tuh. Dan agak di daerah-daerah sini juga di daerah-daerah sini memang agak kurang bagus gitu di build. Tapi menurut gua kayaknya kalau misalkan pengen di build, jangan pas lagi nunggu bener-bener ngeset, karena bakal susah gitu di blendnya, agak-agak kurang nyatu alias kurang agak-agak shaky. Cuman kalau dirapin
lagi bisa lah ya, dibenerin lagi. Cuman memang agak-agak nanti di sini nih, agak-agak nanti di beberapa jam kemudian itu agak-agak pecah gitu. Yang itu kebiasaan udah sih rata-rata gitu ya, di beberapa jam kelimaan itu atau keempat gitu. Jujur ini mendekati ke full, tapi ya nggak full banget ya. Tapi jujur ini di daerah sini udah mulai nutup warnanya tadi. Sama ini hitam ini udah lumayan menutupi, tapi tetap kelihatan sedikit doang. Dia mulai ke full. Mungkin kalau yang kulitnya bagus banget ini udah cukup 2 pump, ini udah cukup banget buat kalian. Gue nggak mau nambahin lagi karena ditambahin aja dia udah kelihatannya cakey gitu, agak-agak cakey. Gue sudah bisa menyimpulkan, tapi kalau soal pori-pori nggak terlalu nutupin banget. Cuman kalau mau pakai brush dia bisa nutupin gitu, agak-agak sedikit menyamarkan. Oke, ini gue mau lanjut aja ke bagian bawah mata. Dark circle gue yang sangatlah hitam ini menggunakan Dear Me Beauty concealernya ini. Nih kayak gini packagingnya. Ini dosnya ya. Dan dia ini di N01 Natural Ivory. Dan dia ini Perfect Conceal Serum Skin Corrector. Ada serumnya. Apakah bagus? By the way tadi foundationnya ini alhamdulillah. Tapi gue masih agak-agak bingung nih, agak-agak gimana gitu. Ini foundation cocok atau enggak di muka gue, karena setiap gue pakai ini agak jerawatan. Tapi kan setiap kulit muka kan berbeda-beda, ada yang cocok ada yang enggak ya. Tapi menurut gue kayaknya memang awal sih masih agak-agak ada jerawat. Tapi ntar gue bakal gue nanti update lagi di description box dia tuh nimbulin jerawat atau enggak di muka gue ya, karena gue masih agak bingung nih gue jerawatnya gara-gara foundation ini atau enggak gitu loh. Oke? Dan ini tadi concealernya udah dibahas yang shadesnya N01 Natural Ivory. Tadi kan kalau yang ini kan Nude Ivory. Jadi kalau yang ini klaimnya gue sebutin aja, di klaimnya ada di sini, kayak packaging foundationnya ada di samping sini ya. Dan dia itu dibilangnya conceal fine lines and dark spot, jadi bisa menutupi garis senyum, bisa menutupi dan kayak garis-garis gitu, dan di sini bisa. Dan dia bisa menutupi dark spot, jadi kayak bekas jerawat bisa. Dan dia juga ada mengandung niacinamide sama vitamin E. Dan dia juga bisa dia juga melembabkan kulit di bawah mata gua. Di bawah mata kita. Aduh, gue ngomong belibet banget. Minum dulu deh. Oke, di sini yang gue suka juga dari concealernya, agak unik dia concealer itu karena apa? Aplikatornya itu kayak sedikit gede gitu. By the way ini fokusnya lagi jelek banget, gak tau kenapa ya. Pokoknya dia aplikatornya kayak gini. Dia agak-agak sedikit doff, kayak bukan doff sih, jadi kayak kelihatan gede gitu dan agak sedikit kayak yang miring gitu lah pokoknya. Dan isinya ini, wait, gue belum lihat isinya itu berapa ya? 4,5 gram. Dan langsung gue mau total aja, bukan total. Jadi gue langsung mau pakai begini aja. Aduh, kena hidung. Tapi nggak apa-apa, sekali nggak highlight. Langsung gue mau blend aja pakai sponge yang tadi. Nih, langsung di blend aja pakai sponge yang tadi. Ini concealer warnanya sama kayak foundationnya. Ini karena mungkin karena shade-nya sama ya, N01 juga, cuma namanya yang beda. Dan menurut gua ini tuh concealernya sebenarnya dia gampang banget di blend, jujur. Dan dia ini coverage-nya itu medium coverage. Cuman sayangnya di mata gua kayaknya dia ini agak-agak cepet creasing ya. Tuh kalau dilihat nih, kayaknya tuh gimana, concealer mulai bereaksi atau concealernya nggak nyatu. Biasanya kan gue nggak pernah pakai selebar ini ya, biasanya cuma buat toto aja. Dan bakal gue tambahin lagi di ujungnya aja. Bakal tambahin, kalian taruh di sini, Oke. Biar kelihatannya nutup banget gitu ya, soalnya mata gue tuh lagi hitam banget karena keseringan begadang. Oke, dia nutup. Berarti dia bisa di-build juga. Ini concealernya. Oh ya, kayaknya sih launcingannya duluan foundationnya daripada concealernya ya. Kayaknya gitu deh setahu gua. Dan di blendnya enak banget. Cuman ya gitu, dia agak-agak cepet creasing. Oke, jadi ini hasilnya. Memang kalau di kamera kelihatannya yang sebagian sini itu kayaknya kurang nyatu, nggak tahu kenapa. Kayaknya memang
nggak ngerti, kayaknya agak-agak kurangnya tuh apa karena pakai brush. Tadi udah mulai bereaksi nih pakai brush, dia agak-agak kayak gitu di bagian sini, di bagian pinggiran hidung dia agak-agak creasing gitu, berarti dia kurang bagus pakai brush ya. Ini gimana ya, menurut gue sih kayaknya ini concealernya nggak nyatu sama foundationnya apa gimana, karena gue karena sini hilang di daerah dagu agak-agak hilang gitu, yang tadi gue kasih ini juga hilang, agak-agak hilang gitu. Nah, tuh agak-agak kurang nyatu kayaknya masih foundationnya ini, nggak tahu apa bener kurang nyatu apa gue yang ngeblendnya kurang bener. Perasaan biasanya gue juga pakai kayak gitu nggak ngangkat gitu loh. Gue bisa menyimpulkan ini beneran concealernya itu dia medium to full coverage, dia bisa dibilang high coverage. Dan kayaknya memang serum ini dia nggak nimbulin macem-macem di muka gua. Dia medium to full coverage, cuman emang dia walaupun gua pakai bedak pun dia emang agak cepat creasing. Tapi menurut gue suka sama concealer ini. Jadi dia memang udah nutupin secara sempurna di bagian bawah mata gua tuh, nutupin banget ya. Maaf kalau garis-garis dia udah mulai creasing gitu karena belum pakai bedak. Cuman nih kayak di bagian hidung, di daerah di daerah pinggiran hidung sini dia udah kayak agak hilang gitu sama di dagu, kayaknya memang kurang nyatu nih sama di jidat juga tuh yang tadi gua kasih concealer. Apa karena tadi efek brush, apa efek gimana gue nggak ngerti. Cuman coba nanti gue bakal coba lagi ya. Tapi menurut gue dia bagus kalau memang untuk coveragenya dia bagus. Menurut gue reviewnya segitu dulu aja. Gue bakal nyesain makeup gue dulu, nanti gue bakal ringkas apa menurut gue gimana foundation dan concealernya. And then I'll be back. Alright, this is the final look. Jadi gue tadi sambil mainan makeup ya. Jadi begini hasilnya. I'm sorry for the eyeliner kalau misalkan emang kurang sama. Jadi segini aja menurut gua. Tadi tuh udah gue perbaikin, memang agak cakey banget. Cakey banget pas lagi di build itu, cakey banget parah. Soalnya kayaknya memang dari brushnya itu kurang bagus juga kalau di blend pakai brush. Terus juga di buildnya lagi pas udah foundation pertama kali di set itu, pas di build itu kurang bagus. Jadi menurut gua memang kalau mau di build, buru-buru di build aja gitu sebelum bener-bener ngeset. Dan beneran ini menurut gua dia beneran enteng. Kalau misalkan untuk mengontrol minyak menurut gua kurang. Kalau di muka gua ya, kalau di muka orang lain gua kurang tahu. Jadi kalau misalkan non comedogenic itu dari dalam gue kurang tahu juga. Cuman selama ini pas gue lagi pakai ini tuh kayaknya memang komedo gue nggak terlalu banyak banget gue pakai ini kayaknya. Gua rasa gitu loh. Terus juga kalau misalkan dia ini tahan lama, memang kalau tahan lama memang bener dia tahan lama. Cuman kalau oil controlnya kurang. Terus tadi memang udah gue semprot. Tadi gue semprot dulu, gue benerin pas sebelum pakai bedak pakai hair Boris ini. Terus pas abis itu pakai bedak tabur, abis itu gue semprot lagi pakai hair Boris lagi, kayak bener-bener ngebenerin dulu supaya nggak berasa cakey banget. Dan kalau di pinggir-pinggir hidung menurut gue masih bagus, cuman kayaknya tadi yang pakai spons ini agak-agak cakey nih. Gue ngerasa terus agak cakey, padahal biasanya itu nggak cakey. Ini kita pindah ke concealer. Kalau concealer kayaknya menurut gua apa gimana gitu, apa gua ngeblendnya kurang bener atau apa, kayak kurang nyatu gitu sama foundationnya. Kalau dia itu creasing nih belum, cuman memang kalau dia udah ada lipatan matanya gitu, cuman dia belum creasing. Terus kalau di pinggiran hidung ini udah mulai bener. Tadi karena gue pakein Tway Cake biar nambahin coverage lagi, gue tutupin. Dan kalau untuk hidung, pinggiran hidungnya aja sini sih kayak agak-agak kiki doang. Di hidung menurut gua dia masih aman-aman aja. Pinggiran sini aja agak-agak kayak gini. Mana ya? Agak-agak kiki gitu. Terus udah sih segitu aja menurut gua ya. Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Memang tadi kayak di pinggiran sini nih yang agak-agak kayak tadi yang pas lagi di build itu jadi kurang nyatu. Itu doang sebelah sini. Terus sama yang di sini tadi karena di atas concealer terus gue agak-agak, padahal gue nggak geser, padahal gue cuma tap-tap doang, tapi berasanya kayak di sini kayak kurang nyatu gitu. Dan gue udah semprot udah mendingan. By the way, looknya bagus banget hari ini, makeupnya gimana dong. So
menurut gue apakah ini worth to buy? I think ya, ini beneran bisa banget kalian beli. Cuman kalau menurut gue, dia sih memang kalau ini nggak nimbulin jerawat. Kalau ini gue masih mikir-mikir tapi masih nggak muncul yang aneh-aneh. Kalau untuk sekarang ini 1 jaman gue selesai make upan, menurut gue sih kayak masih belum ada muncul apa-apa. Kalau pengen foundation yang ringan, ini gue saranin banget. Ini Dear Me Beauty, ringan banget. Gue selama ini nyobain foundation yang bener-bener paling ringan ini doang, karena foundation yang gue punya. Dan kalau untuk concealernya, dia coveragenya itu medium to full. Kalau misalkan di build tadi memang nggak kayak foundationnya. Kalau di build terus kayak jadinya cakey. Kalau menurut gue ini enggak. Dan menurut gue gampang di blend. Oke. Dan menurut gue dia memang nggak terlalu nempel banget di masker. Ini aman banget di masker, masih aman. Dan ya, jadi segitu aja menurut gue tentang review gue tentang ini Dear Me Beauty. Dan gue harap informasi yang gue berikan tentang review produk ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau misalkan emang pengen beli jadinya nggak ragu lagi, atau masih ragu nih, ya nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi menurut gue ini worth to buy banget, dua-duanya worth to buy banget. Jadi segitu aja reviewnya, and see you next in my video.